Jadi kaya itu jutaan cara. Ketika ada cara A benar, bukan berarti cara B salah. Kalau ada orang yang cocok pakai cara A, ada orang cocok pakai cara B. Dan berbagai teknik itu yang saya lihat adalah sebenarnya mereka karena kan pikiran tadi kan di level bawah itu kan. Kedamaian itu apa? Kedamaian itu kan tanpa keterikatan. Keterikatan itu hasil dari pikiran. Terikat akan cicilan, terikat akan jatuh tempo, terikat akan rasa kekurangan dari pikiran itu. Makanya ketika pikiran dihentikan, masuk dalam ketenangan, kedamaian akan tercipta. Nah, kedamaian ini adalah energi yang dicintai uang. Jadi ada energi yang tidak dicintai uang, ada energi yang dicintai uang. Ketika pikiran terhenti, berarti kita terus tidak punya pikiran gitu, Mas Bimo? Tidak memikirkan apa-apa. Bukan tidak punya pikiran, tidak memikirkan apa-apa. Oh, bedanya apa? Bedanya dengan kita tidak punya pikiran sama nggak mikirin apa-apa? Tidak punya pikiran berarti ini nggak ada. Secara fisik pikirannya tetap ada, tapi tidak mikir. Tidak sedang aktif. Tidak diberi atensi gitu ya. Jadi kosong aja. Makanya ada istilah kosong adalah isi, isi adalah kosong. Gitu. Dan ini titik terakhirnya apa sih, Mas Bimo? Ketika kita sudah berhasil berdamai, kosong, dan melakukan... Ya sebenarnya apa yang dicari seseorang tuh apa sih gitu? Contoh, pengen punya rumah mewah, biar apa? Biar tenang kan, biar damai kan, biar bahagia kan, gitu. Karena ketika sudah punya rumah mewah, kalau belum bahagia, belum tenang, belum damai, dia pasti masih akan ngejar sesuatu. Pengen uang banyak biar apa? Biar tenang, biar damai, biar bahagia. Sebenarnya yang dicari orang tuh itu. Kenapa tidak itu dulu? Gitu. Nah, ada energi-energi yang tidak dicintai uang. Dan kedamaian ini salah satu energi yang dicintai uang. Gitu. Yang tidak dicintai uang itu contohnya orang-orang yang cenderung panik, cemas, khawatir, takut, gerusa-gerusu dan sebagainya itu kan kecenderungannya kan duitnya dikit. Gitu. Tapi orang yang tenang, santai, enjoy, damai itu rata-rata duitnya mah banyak-banyak. Duitnya banyak. Kecenderungan ya, tidak selalu pasti, tapi kecenderungannya begitu. Oke. Ketika kita meditasi, kita masuk ke kondisi kosong adalah isi, isi adalah kosong. Kalau kosong pikirannya, kosong kosong kesadarannya, emang enak, Mas. Kosong seperti itu kan, kita begitu sibuknya dengan pikiran kita kan sehari-hari, dengan segala hingar-bingar pikiran kita, terus kita tiba-tiba bertapa di satu momen hingga mencapai titik kosong. Emang enak, Mas? Nah, tanya aja ke teman-teman yang sudah ikut meditasi. Oh, gitu ya. Secara rasa tetap ada, bro. Secara pikiran nggak? Secara rasa tetap ada. Rasa tenang, rasa damai ada, tapi nggak mikir. Maksudnya nggak mikir tuh, nggak mikir cicilan, nggak mikir jatuh tempo, nggak mikir anak di rumah lagi ngapain, nggak mikir omongannya tetangga, misalnya gitu. Jadi, pikiran itu benar-benar terhenti gitu loh. Ibarat kayak komputer itu kita sedang di restart gitu loh. Pada saat di restart dan tidak melakukan apa-apa itu disitulah kosongnya. Jadi kayak ke-refresh lagi gitu. Dan itu pasti dirasakan ya ketika kita bermeditasi. Bisa, hanya tinggal orangnya itu kadang beda-beda. Kalau yang sudah terbiasa menciptakan itu simple, sederhana. Kalau yang belum, orang yang kafir, yang kakean pikir, kan perlu berjuang ekstra untuk mendiamkan pikirannya sendiri gitu. Dia perlu berjuang ekstra gitu. Teman-teman yang pernah merasakan manfaat dari meditasinya Mas Bimo ketika meditasi bareng, boleh diceritain di kolom komentar ya, Mas ya. Boleh. Untuk teman-teman yang baru bisa nanti baca-baca di kolom komentar. Banyak pengalaman pasti dan banyak testimoni juga. Ya, ini Mas Aris yang komen ini kemarin habis ngirim video uang 1 kresek tuh. Oh, ayo Mas Aris, ayo wajib komentar, ayo. Nanti Aris, kalau videonya sudah rilis harus banyak komentarnya ini ya. Berarti kosong tuh tetap enak ya. Ada rasa enak tersendiri. Tenang, damai. Tentu enak yang dimaksud di sini kan
tidak seperti enaknya pikiran yang ramai, semisal nonton konser atau mungkin musik kita dengerin musik DJ atau kita dugem itu kan enak tapi pikirannya riuh ya, pikirannya rame gitu. Nek meditasi beda ya berarti. Beda. Tenang, damai. Oke. Gitu. Dan ketika di kondisi seperti itu, makanya teman-teman ngalamin yang namanya nggak masuk akal, ngalamin yang namanya keajaiban gitu. Karena apa? Pikirannya tadi yang serba logik sudah diletakkan. Gitu. Ketika itu diletakkan, yang serba ajaib masuk. Selama ini yang membatasi keajaiban apa? Pikiran kita. Kan? Oke. Setelah mencapai titik kosong, berarti pikiran kita pause untuk sejenak, dan kita berarti membuka hati kita ya Mas. Ya, membuka space kan di situ. Ada ruang kosong, tinggal mau diisi apa. Itu kan nanti di meditasi itu setelah teman-teman berada di titik ketenangan, kedamaian, nah saya mulai memprogram. Saya kasih program law assumption supaya dicintai uang. Oke. Itu. Jadi ada beberapa program yang saya masukkan ke bawah sadar. Ketika gelombangnya sudah turun ke alfa atau theta, kasih sugesti. Salah satunya adalah apapun usaha yang aku lakukan, uang lebih mudah mendatangiku. Apapun usaha yang aku lakukan, uang lebih mudah mendatangiku. Bukan hanya karena upahyaku, tapi karena uanglah yang mencintaiku. Gitu. Jadi uang datang tuh alasannya karena mencintai energi kita. Itu saya program terus bawah sadar, masukin terus, pleng gitu. Oke. Kaitannya dengan meditasi, Mas. Segala yang terjadi ketika kita sudah di state repent tadi, itu kan bukan kita ya yang bekerja, melainkan sang di atas lah yang bekerja. Terus peran kita di situ ngapain, Mas? Menjaga. Cuma menjaga ya? Menjaga di penthouse. Menjaga rasa kelimpahan, menjaga hubungan baik dengan sang sumber rezeki yang ngasih rezeki, menjaga supaya tidak turun ke level rasa kekurangan, cemas, khawatir, takut gitu loh. Coba aja cek, rata-rata orang yang berlimpah tuh sudah nggak punya rasa khawatir. Misal muncul itu dia hanya secuil aja dan dia bisa memanage itu untuk segera pergi. Karena khawatir itu bagian bentuk dari rasa kekurangan. Ketika dia mengizinkan berlama-lama, siap-siap narik kekurangan. Oke. Gitu. Nah, kesadaran inilah yang dibutuhkan teman-teman. Karena tidak mungkin menarik kelimpahan dengan rasa kekurangan itu nggak ketemu rumusnya. Frekuensinya beda. Mau narik kelimpahan tapi dengan memancarkan rasa kekurangan. Nggak mungkin bisa. Nggak bisa. Oke. Gitu. Misal diizinkan bisa, biasanya nggak awet. Gitu. Biasanya nggak awet. Dan kalau kita ada di vibrasi rendah, intuisi itu juga jarang ada ya. Betul. Ya, kalau sudah di penthouse, intuisi, komunikasi dengan higher self itu benar-benar sangat jauh beda. Apa itu, Om? Higher self. Boleh dijelaskan itu? Ya, higher self itu kan ruhnya sebenarnya. Pada saat manusia diciptakan, itu kan aku tiupkan sebagian ruhku. Aku tiupkan sebagian ruh. Artinya ada ruhnya yang ditiupkan ke sini kan. Oh, ya. Nah, setiap hari sepanjang hari sebenarnya dia itu berbicara dengan kita, berkomunikasi. Hanya saja beda frekuensi. Contohnya gini, siaran penthouse ini sebentar, tak geser TikTok dulu. Selama sejam dia harus digeser. Nah, contoh misalkan nih, penthouse ini frekuensinya di 108 gitu ya. Siaran radionya tuh nyala terus 108. Tapi kalau kita yang dengerin di frekuensi 90, kedenger nggak? Kresek-kresek kan. Kresek-kresek itu kalau 107,5, ini 100 loh. Beda 8 poin itu sudah nggak kedengeran. Nah, orang-orang yang intuisinya nggak tajam, orang-orang yang petunjuknya itu nggak jelas, dari sana tuh nggak bisa mengasih petunjuknya, dipastikan kemungkinan besar dia berada di energi rendah, frekuensinya di level-level yang bukan penthouse. Dia masih memegang endapan-endapan emosi di level bawah, energi di bawah. Energi itu kan emosi yang bergerak. Emosi itu energi yang bergerak. Oke. Energi in motion itu. Ya. Berarti kan dia berada di energi level frekuensi bawah.
Sehingga ketika atas ini ngomong, nggak dengar. Begitu dia mampu melepas ini, dia masuk ke penthouse, yang diomongkan ini kedengaran. Kitanya yang jadi denger gitu ya? Jadi dengar. Oke. Makanya ketika saya dapat petunjuk arus bisnis apa, dibuat sistem bagaimana, brand baru seperti apa, saya bikin buku judulnya apa, bab pertama apa, itu mengakses di kehidupan penthouse itu. Udah diatur itu ya? Sudah. Nggak perlu mikir berarti, Mas? Kita hanya cukup mendengarkan saja. Oh, iya. Tentunya dengan tidak kafir ya. Karena kalau sudah kafir, kakek pikir. Itu egonya yang tinggi. Oke. Gitu. Dengan mendengar petunjuk-petunjuk itu tadi, lewat apa saja biasanya petunjuk itu kita dengarkan, Mas? Ya. Apakah selalu audible gitu berupa bisikan? Tidak selalu Ya. Bisa kadang lewat mimpi. Oke, lewat mimpi. Kemudian bisa pendengaran, bisa penglihatan, bisa dorongan yang kuat harus ngapain. Dan biasanya yang terjadi pada saat tidak sedang mikir. Biasanya ketika tidak mikir tuh itu. Karena frekuensinya beda. Jadi pikiran, di atas pikiran ada insting, di atas insting ada intuisi. Intuisi bekerja ketika sedang tidak mikir. Berarti pikiran tuh yang paling bawah. Habis itu insting. Habis itu baru intuisi. Loh, bedanya insting sama intuisi apa ini, Mas? Ya, jadi kalau pikiran kita sudah sama tahu ya, insting itu adalah kecerdasan tanpa berpikir, melakukan sesuatu tanpa berpikir. Contoh nih, gerak refleks itu insting. Misalnya ada botol mau jatuh, mikir dulu nggak, tak tangkap pakai tangan apa tangan kiri, apa pakai nampan atau apa? Nggak sempat mikir. Itu refleks. Atau gini, bayi mencari puting susu ibunya. Ada yang ngajarin? Nggak ada, alami ya itu. Itu insting. Gitu. Nah, intuisi itu kecerdasan yang bukan dari, seolah-olah bukan dari diri. Gitu, dari higher self itu, dari ruhnya itu. Intuisi itu udah lebih dari itu. Oke. Gitu. Higher self itu tadi, sumbernya itu dari mana higher self-nya? Dari ruhnya itu. Langsung ya, itu terhubung langsung ya? Iya, makanya teman-teman coba nanti googling aja. Siapa itu higher self? Nulisnya higher self. Higher self. Ya, H-I-G-H-E-R self. Oke. Itu adalah diri yang tertinggi, yang paling dekat dengannya. Diri tertinggi. Ya, kalau di bahasa Jawa sejati ning diri. Guru sejati, jiwa sejati. Ciri-cirinya jika higher self berkomunikasi dengan kita, apa itu, Mas? Dan bedanya dengan petunjuk-petunjuk yang palsu apa? Kalau petunjuk palsu itu rata-rata dari pikiran, hasil dari berpikir. Hasil dari berpikir. Iya, contoh misal gini, aku ngerjain apa lagi ya? Itu kan ada pertanyaan mikir kan. Habis itu berpikir keras apa ini, apa itu, ini itu, ada pertimbangan dan lain sebagainya kan di level mikir kan gitu. Nah kalau intuisi itu kita sedang bengong, kadang sedang mandi, kadang lagi santai, pokoknya kayak lagi pelompong-pelompong begitu tuh langsung. Nah, coba kamu kemarin pas dapat intuisi harus ke sini. Iya, benar. Pas ngapain? Pas mikir kan? Iya, enggak. Ayo tiba-tiba. Tiba-tiba kan? Tiba-tiba nanya, tinggalnya di mana? Aku tak kasih itu selonggak. Ada intuisi begini. Nah, itu begitu. Jadi teman-teman ini ada sedikit cerita. Ternyata Mas Bimo itu sekitar 2 minggu yang lalu ya, Mas. Batin. Mengundang dengan keilmuannya Mas Bimo, dan saya menangkap getaran itu sekitar seminggu yang lalu. Baru kesampaian ini. Ya karena di penthouse tuh gitu, kita batin itu semesta yang mengerjakan itu. Gitu, aku batin nih, Denny sekarang ngerjain apa atau apa gitu ya. Kayaknya kalau podcast seru nih gitu. Iya. Kan aku udah ngubungin dirimu kan. Saya hubungi. Tiba-tiba langsung aja semesta bekerja. Itu salah satu contoh sederhana begitu. Oke. Asik ya. Dan ternyata konsep penthouse ini menyelaraskan kembali ya dari konsep-konsep sebelumnya, dan banyak materi-materi di luar sana kita rangkum di sini ya. Dan ini sebenarnya menjadi jawaban seperti inilah seharusnya hidup. Seperti ini harusnya hidup. Artinya keberuntungan, keajaiban itu bukan hal yang setahun sekali lagi. Lebih sering mengalami itu. Kayak gitu. Oke. Ini ada pertanyaan dari
Dari Lucky Girls. Mas, gimana mengulang pola kesuksesan kembali lagi? Mengulang pola sukses tinggal memancarkan vibrasinya. Tinggal memancarkan vibrasinya. Jadi rasa apa pada saat sukses itu dipancarkan kembali, maka dia akan menarik. Sama kayak kebalikannya, mutus pola. Mutus pola itu dengan tidak memancarkan vibrasi yang sama, polanya sudah terputus. Gitu. Jadi misalkan pola apes gitu, yang nggak perlu ritual yang jelimet-jelimet, dengan tidak memancarkan vibrasi yang rutin sepanjang hari, maka terjadi perubahan pola. Karena rutinitas menciptakan masa lalu. Jadi kalau orang hanya melakukan rutinitas, masa depannya kan sama dengan masa lalu. Artinya apa? Pengulangan pola kan gitu. Nah, kalau pola sukses, ya pancarkan kembali vibrasinya. Pada saat sukses itu kamu sedang apa? Karena pola orang beda-beda. Ada yang pola suksesnya itu ketika habis piknik, habis seneng-seneng dapat uang. Ada tuh peserta kelas yang begitu. Ada yang sholat tahajud 40 hari. Itu pengen apa kesampaian. Terakhir pengen punya mobil expander kesampaian. Ada yang unik. Mas, saya tuh nggak tahu polanya apa. Kemarin tiba-tiba naik jabatan. Kemarin tiba-tiba diusulkan ini. Kita mendapat bonus ini. Nah, sekarang kan saya lagi pengen ini. Nggak kesampaian. Pola saya apa? Pola ibu itu nggak menginginkan sesuatu. Jadi jangan ngarepin sesuatu untuk dapat sesuatu. Malah dapat. Malah dapat. Begitu ngarep, malah nggak dapat. Kayak gitu. Itu nggak bisa disamaratakan, Mas. Kalau yang ibu ini tadian berarti letting go ya. Dia melepas keinginan baru dapat. Kalau yang orang-orang sebelumnya harus melakukan effort seperti sholat tahajud, seperti piknik dulu. Kenapa nggak diseragamkan aja, Mas? Karena memang unik, spesial manusia itu memang berbeda-bedanya di situ. Itu makanya kalau teman-teman sudah memahami benang merahnya, sudah tidak akan lagi terlalu ke-distract dengan ilmu-ilmu di luaran sana atau ilmu yang berbeda lagi gitu loh. Oh, di sana pakai ini, di sini pakai ini, mana yang benar, mana yang salah. Nah, yang memperdebatkan itu kan cenderung tidak melakukan. Benar nggak? Cuma belajar teori aja. Belajar teori, karena dia belum clear mana yang mau dilakukan, masih bingung. Nah, padahal cara untuk jadi kaya itu jutaan cara. Ketika ada cara A benar, bukan berarti cara B salah. Kalau ada orang yang cocok pakai cara A, ada orang cocok pakai cara B. Dan berbagai teknik itu yang saya lihat adalah sebenarnya mereka membuat seseorang berada di penthouse. Iya. Benang merahnya di situ. Intinya di situ. Apapun tekniknya. Mau letting go, letting in, seduna metode itu untuk supaya manusia berada di penthouse itu. Di kehidupan SK-nya sudah ditulis. Dan nanti di program penthouse ini, Repent ini teknik-teknik seperti itu juga tetap diajarkan juga ya, Mas? Ya. Tinggal teman-teman nyamannya pakai yang mana. Gitu. Nanti apakah ada sebuah seminar atau kelas ini, Mas, terkait dengan Repent ini? Pasti ada. Ya? Hanya saja saat ini saya menyelesaikan buku dulu. Karena buku apa ini? Buku apa? Ayo, buku apa ini? Iya, jadi setelah parfum, saya concernnya di buku. Karena buku itu pun juga, bukunya bukan sekedar buku pengetahuan sih. Lebih ke pengetahuan plus panduan. Pengetahuan plus panduan? Panduan untuk melepaskan batasan. Panduan untuk melepaskan emosi di bawah. Panduan untuk memancarkan kelimpahan. Selama 21 hari. Kenapa 21 hari? Nggak apa-apa. Itu sudah banyak yang ini ya. Teman-teman bisa googling ya, penelitiannya. Kenapa harus 21 hari? Gitu. Gitu. Karena banyak yang memakai teknik itu. Tapi 21 hari itu nanti berbeda-beda temanya. Ini berarti Repent ini secara dasarnya kita harus melakukan selama 21 hari rutin ya? Kalau Repent itu harusnya dijaga sepanjang hari. Dijaga sepanjang hari. Rasa bahwa saya berlimpah, saya ditetapkan berlimpah, itu harus sepanjang hari. Setiap waktu harus dominan gitu. Seharusnya dominan. Dan sebenarnya tanpa harus memancarkan itu, artinya apa? Melepaskan energi bawah, udah otomatis di situ. Jadi kalau misalkan aku ngajarin kelimpahan gimana, ya sudah lepaskan aja kekurangan. Gitu. Jangan ngeluh, jangan cemas, khawatir itu dilepasin, muncul dilepasin, disiplin. Rasa-rasa kekurangan muncul dilepasin. Ketika disiplin di situ, otomatis berada di titik kelimpahan.